Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrani Syahrani dengan NIM L0112-11115 dari kelas Ekologi Populasi kelas C. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai ekologi populasi dari tugas yang telah diberikan. Baik, langsung saja. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai pengertian ekologi populasi. Baik. Ekologi adalah bidang ilmu biologi yang mengkaji interaksi antara organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungan tempat mereka hidup. Ini menunjukkan bahwa secara alami, makhluk hidup di planet ini tidak bisa eksis secara mandiri, tetapi harus berhubungan dengan berbagai jenis makhluk lain. Populasi sendiri adalah sekumpulan individu yang sama jenis dan berinteraksi di tempat dan waktu yang sama. Beberapa populasi dari spesies yang berbeda yang hidup bersama-sama disebut komunitas. Daur hidup makhluk hidup dalam populasi. Daur hidup dimulai dari pembuahan sel kelamin atau gamet yang menghasilkan individu baru. Individu baru ini akan tumbuh dan mengalami berbagai tahap perkembangan hingga mencapai kematangan reproduksi. Pada tahap ini, individu dapat menghasilkan gamet lagi dan mulai siklus baru dengan individu lain. Dalam proses daur hidup ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup berkembang, bereproduksi, mati dalam satu kelompok yang memiliki spesies yang sama. Daur hidup bervariasi tergantung pada makhluk hidup, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya. Next. Siklus hidup ikan. Nah, pada siklus ini dimulai dari telur, di mana telur ini adalah tahap awal dari siklus ikan. Ikan betina melepaskan telur-telurnya ke dalam air, dan ikan jantan membuai telur-telur tersebut dengan sperma. Telur-telur ini memiliki bentuk bulat dan biasanya berwarna kuning, hijau, ataupun coklat. Telur-telur ini akan menetas dalam beberapa hari atau minggu, tergantung pada suhu dan kondisi air. Yang selanjutnya, embrio. Ini adalah tahap kedua dari siklus ikan. Embrio adalah ikan yang masih berada di dalam telur. Embrio mulai membentuk organ-organ tubuhnya seperti mata, mulut, sirip, dan insang. Embrio akan keluar dari telur ketika sudah siap untuk hidup di luar air. Tahap selanjutnya yaitu larva. Ini adalah tahap ketiga dari siklus ikan. Larva adalah ikan yang baru keluar dari telur, di mana larva masih sangat kecil dan rentan terhadap predator. Larva memiliki warna putih atau abu-abu. Larva harus mencari makan sendiri seperti plankton atau zooplankton. Larva akan tumbuh dan berbentuk menjadi ikan remaja. Tahap selanjutnya yaitu ikan remaja. Pada tahap keempat ini, ikan remaja adalah ikan yang sudah memiliki bentuk dan warna yang mirip dengan ikan dewasa, tetapi masih lebih kecil dan belum matang secara seksual. Ikan remaja harus berhati-hati terhadap predator yang lebih besar,
seperti burung, ular, atau ikan lainnya. Ikan remaja akan tumbuh dan berkembang menjadi ikan dewasa. Selanjutnya yang terakhir, ikan dewasa, di mana ini adalah tahap akhir dari siklus ikan. Ikan dewasa adalah ikan yang sudah mencapai ukuran dan kematangan seksual secara maksimal. Ikan dewasa memiliki warna dan bentuk pola yang menarik. Ikan dewasa dapat melakukan perkawinan dengan ikan lain dan jenis yang sama untuk menghasilkan telur-telur baru. Ikan dewasa dapat hidup selama beberapa tahun hingga puluhan tahun tergantung pada jenis dan lingkungannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan. Suhu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Peningkatan suhu dapat menyebabkan meningkatnya kecepatan metabolisme pada kultifan budidaya yang dapat menyebabkan naiknya nilai karbon dioksida dan amoniak. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada ikan adalah respon pakan dan lingkungan. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pakan, wadah budidaya, suhu, salinitas, musim, dan aktivitas fisik. Jumlah pakan yang lebih banyak memberikan pertumbuhan yang sedikit lebih baik. Pakan yang ditambahkan harus kaya protein, karbohidrat, dan lemak, dan juga harus mengandung vitamin, mineral, sehingga menjamin pertumbuhan ikan yang dibudidaya. Biomasa ukuran pada ikan. Biomasa pada ikan adalah bobot basah ikan yang berhubungan dengan ukuran panjang atau lebar tubuhnya. Biomasa ukuran pada ikan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi populasi, kesehatan ekosistem, dan pengaruh penangkapan terhadap sumber daya ikan. Selain itu, pada phase sexual maturation pada ikan, yaitu di mana umurnya bisa diprediksi dari panjang tubuh dari ikan tersebut. Selanjutnya, waktu makan gonad pada ikan dan ciri-cirinya. Waktu matang gonad pada ikan dapat bervariasi tergantung pada spesies, ukuran, umur, kondisi lingkungan, dan faktor-faktor lainnya. Pada ikan betina, ovarium atau tempat pembentukan telur akan membesar dan mengisi rongga tubuh. Ovarium akan berubah warna menjadi kuning, hijau, atau merah tergantung pada spesies ikan. Oosit atau sel telur akan berkembang pada berbagai stadia dan dapat dibedakan dengan mata atau kaca pembesar. Pada saat ovulasi atau pelepasan telur, ovarium akan terlihat sangat besar dan telur-telur akan keluar bila perut diberi sedikit tekanan. Pada gonad ikan jantan dapat dilihat dari papila genitalnya yang terletak di belakang dan mendekati sirip anus, meruncing, dan di ujungnya berwarna merah, maka ikan tersebut telah matang gonad. Selanjutnya, genetika populasi. Genetika adalah cabang ilmu yang membahas tentang pewarisan sifat atau materi genetik, baik secara murni maupun terapan. Cabang ilmu ini juga membahas bagaimana genetik diwariskan ke anaknya. Salah satu cabang ilmu genetika adalah genetika populasi, yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Genetika populasi tidak hanya terbatas pada tingkat spesies, tetapi juga hingga tingkat subspesies atau strain atau varietas atau cryptic spesies atau kompleks spesies. Genetika populasi. Cabang ilmu ini mempelajari keberagaman dan struktur atau komposisi genetik suatu populasi dan perubahannya sebagai akibat faktor internal dan eksternal.
Salah satu cara untuk mengetahui jenis dan karakteristik ikan berdasarkan ciri-ciri fisik dan genetiknya adalah dengan identifikasi ikan menggunakan morfologi dan DNA. Morfologi ikan sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk, struktur, dan ukuran tubuh ikan, termasuk ciri-ciri meristik dan morfometrik. Meristik adalah jumlah bagian tubuh ikan yang dapat dihitung seperti jumlah sisik, sirip, atau duri. Morfometrik adalah pengukuran proporsi tubuh ikan seperti panjang, lebar, atau tinggi. Identifikasi ikan dengan morfologi dapat dilakukan dengan penggunaan kunci identifikasi atau buku panduan yang berisi deskripsi dan gambar ikan. Kemudian DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dari setiap organisme hidup. DNA ikan dapat dianalisis dengan menggunakan metode molekuler seperti DNA bercoding. DNA bercoding sendiri adalah teknik identifikasi spesies dengan menggunakan fragmen DNA yang spesifik dan konservatif dari suatu gen. Gen yang sering digunakan untuk DNA bercoding sendiri adalah gen mitokondria chrome oxidase A atau COE. Identifikasi ikan dengan morfologi dan DNA memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan identifikasi ikan dengan morfologi adalah mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan yang mahal, dan dapat memberikan informasi tentang variasi fenotipik. Kekurangan metode ini adalah sulit membedakan spesies yang memiliki morfologi yang mirip, tergantung pada ketersediaan kunci identifikasi atau buku panduan yang akurat, dan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau ontogenetik. Kelebihan identifikasi ikan dengan DNA adalah dapat membedakan spesies yang memiliki morfologi yang mirip, tidak tergantung pada ketersediaan kunci identifikasi atau buku panduan, dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau ontogenetik. Kekurangan metode ini adalah memerlukan peralatan yang mahal, membutuhkan waktu yang lama, dan membutuhkan database data yang lengkap dan terpercaya. Berikut referensi atau daftar pustaka yang saya dapatkan sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.